Di dalam Laskal, Seven Sword Kronos dipimpin oleh Kapten Vento dari Knight Order Ordo ke-7, bersama dengan mage pengendali air dari Blue Island yang berada di tempat tersebut. Inilah kenapa Kaun Pablo merasa yakin bisa menang. Namun Roman yang sedang membantai pasukan Kaun Pablo, dia berkata kalau dia akan menyudahi pertunjukannya, dan kemudian menghilang dalam kobaran api tersebut. Kaun Pablo yang merasa kesal karena Roman menghilang dan kabur seperti seorang pengecut, dia pun berkata kepada pasukannya, kalau Roman yang sudah masuk ke perangkap mereka. Kaun Pablo menyuruh pasukannya untuk jangan menyia-nyiakan kesempatan tersebut untuk membunuh Roman Dimitri. Namun, apa yang terjadi malah sebaliknya, karena setelah perintah dari Kaun Pablo tersebut, pasukan yang melihat Roman sendirian yang mencoba untuk membunuhnya. Malah merekalah yang terbantai oleh Roman Dimitri, dan seseorang yang masih selamat dalam pembantaian tersebut pun mencoba memberikan informasi ke semua prajurit Kekaisaran Kronos, kalau pasukan yang berada di Sektor 1 tidak bisa menghentikan Roman dan semuanya mati mengenaskan. Dan sebelum melanjutkan perkataannya, Roman yang muncul di belakangnya pun tanpa basa-basi langsung membunuh prajurit tersebut. Di sisi lain, pasukan yang melihat Roman pun sama memberikan informasinya, kalau Roman bisa datang dan menghilang dalam kobaran api dengan gampangnya, sehingga dia berkata kalau dia dan pasukannya yang lain tidak bisa mengejar Roman ke dalam kobaran api tersebut, dan seperti biasa, sebelum melanjutkan perkataannya, pasukan itu pun berteriak kesakitan setelah diserang oleh serangan mendadak dari Roman Dimitri, sehingga Kapten dari Knight Order ke-7 yang mendengar panggilan tersebut pun merasa sangat marah terhadap apa yang dilakukan oleh Roman Dimitri. Dan ternyata, bukan hanya di tempat tersebut, di Sektor 1, Sektor 2, dan di Sektor 3, mereka serentak berkata kalau mereka telah diserang oleh Roman Dimitri dan meminta bantuan kepada prajurit yang lain. Sehingga, Vento yang mendengar itu pun merasa aneh dengan apa yang dilakukan oleh Roman Dimitri. Selagi Vento sedang berpikir, bagaimana cara Roman menyerang para prajurit Kekaisaran Kronos di setiap sektor secara bersamaan, dia pun mendengar suara batuk dari seseorang yang sedang sekarat, dan setelah melihat prajurit yang sekarat itu, Vento pun menghampirinya dan bertanya, kemana Roman Dimitri pergi setelah penyerangan tersebut. Dan sambil terbata-bata, prajurit itu berkata kalau dia tidak tahu, karena setelah Roman menghabisi dia dan pasukannya yang lain, dia berkata kalau Roman langsung menghilang di antara kobaran api tersebut, dan setelah mendengar hal itu, Vento pun menyadari, kalau dia dan pasukannya ingin membunuh Roman Dimitri, dia harus memadamkan api yang berada di tempat mereka. Dan kemudian, Vento pun menyuruh pasukannya untuk meminta bantuan kepada mage Blue Island, agar mereka bisa memadamkan api yang membakar markas mereka. Setelah meminta tolong kepada mage Blue Island untuk memadamkan api tersebut, salah satu dari mereka yang bernama Berget pun langsung merafalkan mantra Aquafield bersama rekan-rekannya yang lain. Namun, dia pun terkejut, karena serangannya sama sekali tidak berefek terhadap api yang berada di depan mereka. Bahkan dengan Magic Circle kelima yang mereka gunakan, mereka tidak bisa memadamkan api tersebut. Dan setelah beberapa saat bertanya-tanya bagaimana itu bisa terjadi, dia pun akhirnya menyadari, kalau api tersebut bukanlah api biasa, karena kobaran api tersebut berasal dari sumber yang khusus. Setelah mengetahui hal tersebut, Berget pun melaporkan informasi tersebut kepada Vento, kalau mereka tidak bisa mengalahkan entitas pengendali Fire Demon itu, maka mereka tidak bisa memadamkan api tersebut, dan tanpa secara langsung, jika mereka ingin memadamkan api itu, mereka harus membunuh Roman Dimitri, dan tak berselang lama, salah satu prajurit pun memberikan informasi, kalau gerbang utama Laskal sudah mengalami kehancuran, dan diikuti dengan prajurit yang lain, kalau gerbang barat Laskal, dan gerbang timur Laskal pun mengalami hal yang sama. Dan dalam kepanikan yang mereka alami setelah terjebak dalam kobaran api yang tak bisa mereka padamkan, Vento hanya terdiam meratapi nasib dia dan 10.000 pasukan yang terjebak di tempat tersebut.
kalau faktanya mereka tidak bisa melarikan diri dari serangan yang dilakukan oleh Roman seorang diri. Setelah mendapati kondisi yang mereka alami, Vento pun memberikan rinciannya kepada Kaun Pablo, kalau rute pelarian mereka telah terputus dan harus terjebak di tempat tersebut, sehingga Kaun Pablo yang mendengar itu pun mulai merasa panik. Kemudian dia bertanya kepada Vento, apakah tidak ada jalan lain untuk keluar dari tempat tersebut? Dan Vento pun berkata, kalau untuk rute konvensional memang mereka sudah tidak ada. Tetapi, karena gerbang utara sudah menua dan lebih lemah dibandingkan gerbang lainnya, Vento berkata kalau mereka bisa menghancurkan dindingnya itu dan lari dari tempat tersebut. Dan setelah mendapatkan informasi itu, Kaun Pablo memberikan perintah untuk menghentikan pengejaran terhadap Roman Dimitri, dan menggantinya agar seluruh prajurit yang masih selamat untuk mundur. Setelah mendapatkan perintah tersebut, sambil tergesa-gesa berlari menuju gerbang utara, Kapten Vento memberikan informasi ke setiap pasukan yang berada di Laskal, kalau mereka akan meninggalkan tempat tersebut melalui gerbang utara, dan menyuruh mereka untuk berkumpul di tempat tersebut. Dan di sisi Kaun Pablo, akhirnya dia pun menyadari, kalau Roman adalah seorang monster yang berwujud manusia, dan jika mereka ingin mengalahkan Roman Dimitri, Kaun Pablo berkata kalau mereka harus mengerahkan seluruh kekuatan mereka, meski itu harus melibatkan kekuatan kekaisaran. Saat mereka akan sampai di gerbang utara, para prajurit Order ke-7 pun berhenti mendadak, sehingga Kaun Pablo yang melihat itu pun langsung bergerak ke depan mereka untuk mengetahui apa yang terjadi, dan setelah melihat Roman yang ada di depannya itu, Kaun Pablo pun dengan nada tinggi, dia berkata kepada Roman, kalau penyerangan yang dilakukan oleh Roman benar-benar seperti seorang pengecut, dan jika Roman menganggap dirinya seorang warrior, Kaun Pablo berkata untuk menghadapinya dengan pertarungan yang adil. Namun, Roman yang mendengar itu, sambil tersenyum, dia menanggapinya dengan cara yang santai sambil berkata, apakah yang disebut adil itu adalah seorang warrior yang melawan 10.000 prajurit, meski hanya dibantu dengan api yang Roman gunakan. Roman pun mempertanyakan, apakah yang dilakukannya serasa tidak terhormat. Kaun Pablo yang mendengar itu pun membenarkan hal tersebut, karena, kalau bukan karena Fire Demon itu, Kaun Pablo berkata kalau Roman sudah pasti akan dikalahkan dengan sangat mudahnya. Dan di sisi Roman, dia yang menanggapi perkataan dari Kaun Pablo itu, dengan tatapannya yang tajam, dia berkata, jika Kaun Pablo berpikir seperti itu, setelah menyingkirkan api yang menghalangi jalan pasukan Kaun Pablo untuk melarikan diri, Roman melanjutkan perkataannya, kalau dia akan berjanji kepada Kaun Pablo. Jika Kaun Pablo bisa mengalahkan dirinya, Roman berkata kalau prajurit Kaun Pablo bisa selamat dari api tersebut dan melarikan diri. Dan setelah mendengar ucapan Roman tersebut, Kaun Pablo yang tersulut emosinya pun memerintahkan seluruh pasukannya untuk menyerang Roman Dimitri. Dengan dipimpin oleh Vento selaku kapten dari Seven Night Order, mereka pun langsung menyerang Roman Dimitri. Tetapi, sebelum serangan mengenai Roman Dimitri, Roman pun membalasnya dengan teknik Heavenly Demon gerakan kedua dari fase pertengahan, dan dengan diayunkannya teknik tersebut, Vento dan beberapa pasukan yang mengikutinya pun langsung terbunuh dengan sangat mudahnya. Dan diketahui, dari awal tidak ada rencana rumit dalam penyerangan tersebut. Karena, api yang digunakan oleh Roman hanya untuk mengalihkan rute pelarian mereka. Karena tujuan awalnya Roman, yaitu untuk membantai seluruh prajurit kekaisaran Kronos yang berada di tempat tersebut dengan kedua tangannya sendiri. Next, kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.